Ini sekarang banyak yang dadanya sempit. Kenapa? Karena takut corona. Banyak sekarang yang pikirannya sempit karena melihat wabah yang luar biasa. Sekarang banyak orang ketakutan, tapi nampaknya jamaah ini tidak ada satupun yang takut. Amalan-amalan penolak musibah. Hadir bersama kita Al-Mukarram, Al-Ustaz, guru kita bersama, sahabat saya, guru saya, Ustadz Jujun Junaidi. Mudah-mudahan dipanjangkanlah umur badan saya. Para habaib, alim ulama, ajengan, kiai, tuan guru, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semua yang hadir ini dijauhkan dari segala musibah. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya diberikan kelapangan, wali kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kebahagiaan, warazaqahu min haitsu la yahtasib, diberi solusi dan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini sekarang banyak yang dadanya sempit. Kenapa? Karena takut corona. Banyak sekarang yang pikirannya sempit karena melihat wabah yang luar biasa. Jamaah umrah sudah sampai airport, pulang lagi. Karena pemerintah Saudi memberikan masa waktu 3 minggu. Mereka belum punya alat detektornya. Khawatir masuk jamaah membawa bakteri atau keluar yang sudah menyebarkan, maka alatnya ini sedang dibeli, maka jamaah umroh di stop dulu. Sekarang banyak orang ketakutan, tapi nampaknya jamaah ini tidak ada satupun yang takut. Bahkan ada orang yang sekarang takut bersalaman karena tangannya itu dikhawatirkan membawa kuman-kuman penyakit. Kemana-mana pakai penutup mulut, masker. Harga masker satu kotak sudah naik 2,9 juta. Tapi jamaah pagi ini tidak ada yang takut bersalaman. Tangan saya hampir copot tadi ditarik. Tidak ada yang takut cipika-cipiki. Saya ditarik-tarik, dipeluk. Ini nampaknya jamaah memang siap mati. Bukan, tapi tingkat tawakal dan berserah dirinya kepada Allah sudah putus. Insya Allah kita semua diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama amalannya adalah memperbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bagi yang mau pakai lagu-lagu begitu, yang nggak suka lagu diam-diam aja. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Yang mau panjang, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang mau lebih panjang, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma sata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang belum hafal tulis di Google Sayyidul Istighfar, enter, pilih image, gambar, print, baca, jadikan sebagai wallpaper desktop, dihafal, di print, tempel di dapur dekat kompor. Pagi-pagi sambil masak, Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka. Siang masak, baca lagi, memperbanyak istighfar. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan, wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kebahagiaan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka percaya nggak sama ucapan Nabi? Yang nggak percaya ya nggak apa-apa, lihat aja nanti. Corona sudah siap
menyerang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menenangkan batin jiwa kita kecuali Allah. Maka ingat-ingat banyak-banyak Allah. Dosa kita banyak, silap kita banyak. Siapa yang tak berdosa? Angkat tangan. Yang enggak berdosa itu cuma 3. Orang tidur, anak bayi, orang gila. Dikatakan orang tidur sudah bangun dari tadi. Dikatakan anak bayi sudah akil balik. Yang ngaku nggak punya dosa, alternatif tinggal pilih nomor 3. Rufi'al qalamu an thalathatin, diangkat penanya, catatan amalnya tidak berjalan dari 3 orang. Semua kita ini ada buku catatan amalnya. Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Cukuplah buku itu sebagai penghitung, pencatat segala perbuatanmu. Tapi ada orang yang tidak dicatat amalnya. Anin naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai mimpi akil baligh. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Mudah-mudahan semuanya diberikan Allah kebaikan, sehat, zahir dan batin. Amin. Nabi berapa kali beristighfar? 1 kali. Wallahi demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar 1 hari, kata Nabi, mi'ata marrah, 100 kali sehari. Istighfar Nabi 100 kali. Ini 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 66, 99. Jadi 3 kali ulang. 1, 2, 3. Kanan, kiri, kanan. Tapi ada juga ustadz yang melarang jangan istighfar pakai tangan kiri, karena kiri untuk cebok. Ada jamaah yang pakai kiri. Pas ditegur sama kiai, kamu kenapa pakai kiri? Saya ceboknya kanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang penting niatnya baik. Yang biasa pakai tangan kanan bagus, yang mau pakai tangan kiri juga mubah, tidak sampai kepada haram, tapi pakai adab-adab baik. 3 ini kadang baru tasbih, takbir, tahmid, baru istighfar 3 kali sudah berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Allah mau mengampuni? Istighfar itu artinya memohon ampun dosa. Syarat ampun dosa mesti ada 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, al-idmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak kembali kepada dosa untuk selamanya. Insya wabah penyakit sudah dekat, tetap juga dalam dosa, silakan, neraka jahanam sudah siap. Masih juga tidak mau bertobat, silakan, malaikat maut sudah siap. 1 hari malaikat maut menatap wajah kita 70 kali. Dari mulai bangun tidur tadi, malaikat maut sudah menatap kita, dia tatap. Kalau dia orang itu berbuat baik, dia mohonkan ampunan. Kalau berbuat dosa, silap dan salah, dia sudah mau cabut. Kata Allah, malaikat maut, jangan cabut dulu. Kenapa? Waktunya belum tiba. Ini banyak yang udah dilihat malaikat maut, cuman kita tidak melihat. Kenapa Allah tidak tunjukkan malaikat maut, Ustaz? Tuyul aja takut mau ngelihat malaikat maut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain kecuali bertaubat dan memperbanyak istighfar. Cara yang paling bagus, mandi taubat. Semua sudah mandi? Yang bilang udah, yang udah aja. Mandi taubat. Gimana mandi taubat Pak Ustadz? Seperti mandi wajib, basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Saya nggak bisa mandi Pak Ustadz, karena kata dokter kena rematik, nggak boleh kena air. Kalau kena air mati. Tayamum. Yang nggak boleh kena air tayamum. Tayamum pun nggak bisa, kami sholatkan. Mana ada halangan untuk tayamum?
Itulah sayangnya Allah. Dia tahu ada orang yang nggak bisa kena air, maka dikasih dispensasi. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah berikan kemudahan, Allah tidak ingin beri kesulitan. Ini yang pertama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua, membuat kita jauh dari musibah, malapetaka, mara bahaya dan bencana adalah banyak-banyak bersolawat. Maka sudah bersolawat, tulis itu bagus di grup-grup, di FB, di Instagram. Sudahkah Anda bersolawat hari ini? Komen sudah. Sudahkah Anda bersolawat hari ini? Sudah. Ada satu komen, Anda risau dengan berat badan, minumlah susu. Apa ini? Bapak Ibu ada yang kena seperti itu? Saya pikir saya aja. Itu saya selalu buat komen itu. Marilah kita berselawat kepada Rasulullah. Jamaah komen, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada satu, Anda terlalu kurus, minum susu ini. Saya pikir yang dapat cuma saya. Iklan-iklan aja, tapi selawat dulu. Betul? Insyaallah. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah berikan dia ke 10 kebaikan. Anaknya baik-baik, negerinya baik-baik, badannya baik-baik, lingkungannya baik-baik, semuanya kebaikan dia dapatkan. Huttat anhu asara sayiat, 10 dosanya dihapuskan. Huttat digugurkan, huttat ditutupi. Wa rufi'at lahu asara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Saya yakin dan percaya ini yang berada di atas ini pastilah mereka yang rajin bersolawat, makanya dinaikkan derajat mereka. Langsung katanya Pak Ustadz, kalau solawat itu 10, kenapa cuma lantai 2? Anak tangganya lebih 10. Nah itu derajat. 2 kemungkinan, karena rajin solawat atau lambat datang. Oh tidak, karena di sini perempuan dimuliakan. Siapa yang mengatakan perempuan dihinakan? Siapa yang mengatakan perempuan tak boleh masuk tempat ibadah? Justru di tempat kami Ustadz, perempuan dimuliakan, diletakkan di tempat yang tinggi. Betul? Ini bagus. Arsitek-arsitek yang mau bangun masjid, tiru Masjid Al Hasan Bumi Panyawangan, Dewan Kemakmuran Masjid Al Hasan Bumi Panyawangan. Tiru masjid ini. Ini bagus, karena kadang ada dibuat perempuan di belakang, perempuan di atas. Karena kalau dibuat di perempuan di belakang, itu anak-anak muda yang di belakang itu lain bunyi aminnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rupanya ada anak gadis di belakang. Perempuan bagus di atas. Bapak Ibu nanti insya Allah umur panjang, badan sehat, bisa ke Masjid Hasan II di kota Casablanca, ibu kota Maroko, tempat saya kuliah. Nama negaranya Maroko, ibu kotanya tulisannya Casablanca, cara bacanya Casablanca. Casa artinya rumah, Blanca artinya putih. Casablanca rumah warna putih. Bahasa Arabnya ad-darul bayda, dar rumah, bayda putih, rumah putih. Di sana ada masjid di tepi laut Mediterania, dibangun oleh Raja Hasan II, dan perempuan dibuat di atas, laki-laki semua khusyuk di bawah. Saya kira ini meniru arsitektur masjid dunia, insya Allah cantik luar biasa. Ada kaligrafinya, masya Allah. Saya yakin semua orang yang masuk ke masjid ini semua berdecak kagum seperti melihat kucing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada 2 orang bertemu bersalaman, Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa 2 orang ini bersalaman kok bersolawat? Karena kata Nabi, majlis yang tidak diisi solawat, majlis itu menjadi majlis antanajifah, majlis bangkai, majlis busuk, majlis berbau, majlis berulat. Majlis kita ini menjadi majlis bangkai, busuk, berbau dan berulat. Makanya pembawa acara, protokol, tokoh masyarakat ketika memberikan kata sambutan, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Dia menyampaikan
Solawat. Khatib naik ke atas mimbar. Mana mimbarnya? Khatib naik ke atas mimbar hari Jumat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka dengan itu cukuplah rukun khutbahnya menurut mazhab Syafi'i. Salawat jangan main-main. Doa tidak akan sampai ke langit. Doa tergantung antara langit dan bumi kalau tidak menyebut namanya. Makanya dalam doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu kepadanya, wasallimu taslima. Sahabat semua tahu cara bersalam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya khaira khalqillah, assalamualaikum ya safwatallah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifa nusalli alaika? Kami sudah tahu cara bersalam. Bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Nabi mengajarkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada sayyidinanya. Tapi dalam hadis lain Nabi berkata, ana sayyidu waladi Adam. Ana, saya, sayyidu, pemimpin, waladi Adam, semua anak cucu keturunan Adam, aku pemimpinnya. Maka saya merasa nggak sopan kalau nggak nyebut nama dia pakai Sayyid. Maka saya katakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi saya nggak pernah nyalahkan yang nggak pakai Sayyidina. Tiba-tiba ada satu kiai ustadz ceramah, Allahumma salli ala Muhammad. Salah. Tapi saya merasa saya bersopan santun. Protokol memanggil. Berikut ini, mari kita panggil penceramah kita hari ini yang akan menyampaikan tausiah. Mari kita dengarkan bersama. Yang akan menyampaikan tausiah di masjid kita adalah Somad. Protokol menyebut begitu panjang nama. Yang akan menyampaikan tausiah adalah Al-Mukarram Sahibul Fadilah Profesor Dr. Abdul Somad LC MA, sedikit lagi almarhum. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hanya tata krama sopan santun adat istiadat yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kelahi hanya gara-gara masalah sepele, pulang dari masjid benjol. Oh kenapa? Gara-gara Sayyidina. Nauzubillah. Yang penting bersolawat, istighfar, taubat, sudah. Banyak solawat, sudah. Apalagi yang ketiga? Shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su'i. Memperbanyak sedekah sirri, diam-diam, menolak mati jelek, mati buruk, musibah, malapetaka dan bencana. Sedekah diam-diam. Pak, saya mau sedekah. Iya, tapi saya mau mengamalkan sedekah diam-diam. Jangan tulis nama saya. Kami pengurus masjid mau nulis di dinding Pak, whiteboard. Jangan, kalau mau tulis hamba Allah aja. Berapa Pak? 2.000. Aduh. Sahabat Nabi menyumbangkan sumur. Dulu yang paling kaya di Madinah itu orang yang punya sumur. Sampai hari ini minyak lebih murah daripada air. Air lebih mahal daripada korma. Sumur. Nama sumurnya Bayraha. Letaknya di depan Masjid Nabawi. Yang punya sumur dan kebun korma itu namanya Abu Talhah. Ada disebut dalam hadis. Itu menunjukkan menyebut nama karena menyumbang hukumnya boleh. Karena hadis Nabi menyebut yang nyumbang namanya Abu Talhah. Sampai hari ini di Madinah ada sumur yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan. Namanya Bi'ru Raumah. Artinya Utsman disebarkan informasinya, dia nyumbang. Turun ayat, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'if lahu ad'afan katsirah. Kalau mau beri pinjaman kepada Allah, maka Allah akan berikan balasan berlipat ganda. Datang Abu Dihdah,
Apakah Allah perlu pinjaman? Allah tidak perlu pinjaman. Tapi kalau kau tolong agama Allah, Allah akan membantu menolong engkau. Maka dia berikan sumbangan 600 batang pohon kurma. Satu kurma ajwa Madinah 1 kilo 50 rial. Tapi karena kita udah lama kenal, 40 aja ambil. 250.000 Pak 1 kilo. Semuanya ada 600 batang. Berapa miliar itu? Hitung sendiri nanti di rumah hitung. Ada 600 batang. 1 kilonya korma ajwa 50 rial. Kualitas bagus dari Madinah asli. Man tasabbaha, siapa yang pada waktu paginya makan 7 butir korma ajwa, maka dia tidak diganggu setan, tidak bisa kena sihir santet, dan tidak kena racun. Makan 7 butir pagi, nah itu 1 hari. Siapa yang nggak percaya hadis ini, besok pagi makan 7 butir, habis itu cari dukun santet. Aku udah makan, santet. Mohon maaf ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kalau mau tolak bala, menolak musibah, di kampung saya ada namanya istilah sedekah tolak bala. Di tempat Bapak Ibu ada? Ada. Oh ternyata sama. Sedekah tolak bala, menolak bala, menolak musibah. Makanya orang kita paling banyak sedekah pas mau bulan suci Ramadan. Ini sudah masuk bulan Rajab ini. Habis Rajab nanti bulan Sya'ban, ngundang anak yatim. Anak yatim nanti datang ke rumah ya, kami mau sedekah tolak bala musibah. Ya, datang anak yatim jam 5, disuruh baca Yasin 3 kali. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. 2 kali lagi. Akhirnya baca lagi sampai jam 5.45. Shadaqallahul azim. Tahlilnya belum. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Semangat anak yatim. Datang angin berembus kencang, menghembus koran penutup piring, rupanya mie. La ilaha illallah. Mie-nya mihon kecil. Begitu selesai baca doa, dimakan mie pedasnya minta ampun. Sampai ke rumah mencret 3 hari. Ini bukan sedekah tolak bala, sedekah ngundang bala. Orang Mesir bersedekah tidak formal-formal seperti kita. Kami dulu waktu kuliah di Mesir, datang orang Mesir pas di bis, dia tanya, Asyawi? Asyawi maksudnya orang Asia. Dia curiga dia susah membedakan, saya dilihatnya seperti Eropa kan. Terus dia tanya, anta Asyawi? Anta Janub Syar Asia? Janub Syar Asia artinya Asia Tenggara. Anta min Janub Syar Asia? Ya, Indonesia wala Malaysia wala Thailandi. Dari Malaysia atau Indonesia, Thailand? Indonesia. Tapi dia mudah membedakan. Karena kalau anak-anak dari Brunei itu pakai sepatu rapi. Kalau Indonesia pakai sandal jepit. Krisis moneter 97-98. Ketika itu harga $1 20.000. Susah. Maka langsung orang Mesir ngambil dompet, ngeluarin 200 pon, dia kasih. Khud miten gini, ini ambil 200 pon, nanti makan sama teman-teman buka bersama ya. Gitu sedekahnya. 30 hari selama bulan Ramadan di Mesir, tahun 99 30 hari, tahun 2000 30 hari, tahun 2001 30 hari, tahun 2002 30 hari. 4 kali Ramadan nggak pernah masak buka puasa. Sedekah orang Mesir itu luar biasa. Kalau orang Makkah, orang Madinah banyak sedekah, biasa. Karena orang Makkah Madinah itu kaya-kaya, karena banyak minyak, digali tanah keluar minyak. Tapi Mesir miskin, sama seperti kita, susah, tapi sedekahnya luar biasa. Itu bulan Ramadan ada namanya Maidatur Rahman. Maidah meja makan, Rahman meja makan Tuhan. Kenapa? Karena nggak diketahui entah siapa yang nyumbang. Jam 6 sore anak Indonesia sudah duduk manis. Setiap 3 hari tukar menu, 3 hari tukar menu. Hari pertama ayam,
Ayam itu potongnya cuma 2 kali saja. 1, 2, 1, 2, seperempat, 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 seperempat. Mau paha atau dada, seperempat, seperempat, seperempat. Bukan seperti tempat kita, ayam itu dipotong. Hancur. Cabainya 2 kilo. Mana? Hari kedua daging. Hari kedua daging, itu daging yang besar-besar. Kalau ibu masih ingat, sebesar sabun telepon, Bu. Tahu sabun telepon? Sabun gambar telepon dulu. Besar. Potong-potong besar. Bukan seperti tempat kita diiris tipis. Hari ketiga, ikan. Ikan-ikan besar, ikan bolti namanya. Ikan besar. Pokoknya tiap hari. Begitulah hebatnya sedekah-sedekah mereka. Oleh sebab itu kalau kita mau menjauhkan dari malapetaka, bencana, musibah, virus ini, banyak-banyak bersedekah. Ada seorang anak muda meninggal dalam keadaan sujud di belakang makam Ibrahim pakai kain ihram. Di tanah suci, di samping Ka'bah, belakang makam Ibrahim, pakaian ihram di sujud terakhir. Tidak ada kematian yang lebih indah daripada ini. Dan ini tidak bisa di request. Nggak bisa nanti bapak ibu pakai kain ihram terus di belakang itu, ya Allah matikan aku, matikan aku. Ujam mata matikan. Tiba-tiba datang dari samping, rupanya polisi. Ruh. Siapa ini yang meninggal bagus sekali posisinya? Apakah dia ulama? Bukan. Semua orang heran. Siapa ini? Akhirnya mereka datang ke rumah ibunya. Bu, iya, itu anak ibu. Iya, dia ulama. Enggak. Apa amalnya? Saya pun enggak tahu. Seminggu setelah itu datang seorang ibu membawa anak yatim. Ibu itu berkata, inilah anak muda yang selalu membagi 1/3 gajinya untuk membantu anak yatim. Makanya nanti ibu, mana tahu suami ibu meninggal, seminggu setelah itu datang janda. Itulah tanda husnul khotimah. Inilah yang selama ini memberi setengah gajinya untuk anak yatim. Dan ini surat nikahnya. Ibu banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Dari tatapan ibu saya tahu ibu sangat cemas. Insya Allah Allah menjauhkan dari musibah, Bu. Lain amin di atas, lain amin di bawah. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kita pindah ke tema lain. Yang pertama, banyak istighfar, taubat nasuha. Yang kedua, bersolawat. Yang ketiga, banyak-banyak sedekah. Salamullah ala taha rasulillah.